ini sudah semua mengerjakan ya, mengerjakan tugasnya. Saya akan langsung saja ke materi kita hari ini. Ini terkait dengan masih berkaitan dengan revenue recognition. Oke, ini bagian yang kedua, maka hari ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan revenue recognition. Ya, ini ya. Jadi sebentar. Apakah sudah bisa dilihat ya? Sudah kelihatan belum ya? Ini sales ini accounting for revenue issues, revenue recognition issues. Sudah bisa dilihat? Masih putih Bu PPT-nya. Masih putih. Masih loading. Oke, sebentar. Oh, ini tadi sudah ya? Sudah? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isu yang berkaitan dengan revenue recognition. Nah, ini sebenarnya dari 7 ini ada materi yang dibahas di bagian yang lain ya, misalnya terkait dengan consignment. Consignment itu angsuran, penjualan angsuran itu dibahas di akuntansi keuangan lanjutan. Lalu ada warranties. Warranties itu juga sudah pernah dibahas dulu waktu di akuntansi keuangan 1 ya, terkait dengan contingent liability. Nah, ini sudah ada di bagian yang lain. Jadi nanti kita fokus ke ini ya, sales return and allowance itu sebenarnya juga sudah, tapi nanti kita bahas sampai ke non refundable upfront fees. Oke. Yang pertama ini berkaitan dengan sales return and allowance. Ya. Sales return and allowance. Jadi di sini di dalam penjualan atau penyerahan barang itu ada hak untuk mengembalikan ya. Jadi penjual itu memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan. Jadi kalau sudah membeli itu boleh dikembalikan kalau produknya itu tidak memenuhi keinginannya. Jadi dissatisfaction with product gitu ya. Jadi kalau produknya itu tidak sesuai dengan keinginannya, itu bisa dikembalikan. Nah, perusahaan mengembalikan produk yang diterima itu dengan beberapa hal berikut. Pertama, bisa kemudian akan dikembalikan dananya secara penuh atau sebagian, ya itu di dalam persyaratannya ditentukan gitu ya. Kemudian kredit yang diterapkan terhadap
jumlah yang sudah diterima oleh penjual atau yang akan diterima kepada penjual gitu ya. Kemudian ada produk lain yang ditukarkan dalam pertukaran tersebut, misalnya ketika produknya tidak sesuai dengan spesifikasinya dikembalikan, kemudian diganti dengan produk lain yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, contohnya di sini tanggal 12 Januari 2019 Vanden NV itu menjual 100 kamera. Masing-masing kamera itu harganya 100 euro. Vanden itu mengizinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak bisa digunakan dalam waktu 45 hari dari saat penjualan. Kos dari setiap produk tersebut adalah 60. Maka Vanden itu perlu mengestimasi, atau di sini dari hasil estimasinya Vanden memperkirakan ada 3 produk yang nanti akan dikembalikan. Biaya untuk memperbaiki produk itu tidak material. Produk yang sudah dikembalikan diperkirakan itu bisa dijual kembali dan akan mendapatkan laba. Pencatatan penjualan kamera itu tanggal 12 Januari 2019 dengan jurnal. Nah, seperti ini ya. Ini kan jurnal biasa ya. On receivable 100 kali 100, jadi 10.000. Kemudian sales revenue, lalu ini untuk mencatat mutasi sediaannya. Nah, kemudian tanggal 24 Maret, Amaya itu mengembalikan 2 kameranya. Nah, tanggal 31 Januari, Vanden membuat laporan keuangan dan menentukan bahwa mungkin hanya ada 1 lagi kamera yang akan dikembalikan. Maka Vanden kemudian membuat jurnal sebagai berikut. Ini dari pengembalian 2 kamera tadi, jadi dicatat di sales return and allowance, lalu itu mengurangi account receivable, ya, 200. Kemudian ini untuk mencatat mutasi sedianya, tidak dikembalikan ke inventory, tetapi dicatat di tempat tersendiri, di rekening sendiri, namanya return inventory. Nah, tanggal 31 Desember dia membuat jurnal penyesuaian. Tadi diperkirakan masih ada 1 lagi yang mungkin akan dikembalikan. Maka kemudian sales return and allowance itu di debit lagi 100, allowance for sales return and allowance 100. Lalu ini untuk mencatat ekspektasinya. Jadi di sini tidak inventory return ya, tetapi estimated karena belum dikembalikan sepenuhnya ya, belum. Ini kan baru estimasi. Maka kemudian dicatat estimated inventory return. Nah, ini nanti di laporan keuangan dari Vanden itu hasil penjualannya tadi 10.000 dikurangi sales return and allowance 200 ditambah 100 tadi ya 300. Nah, hasilnya ini cost of goods-nya tadi berarti 97 kali 60, lalu gross profit-nya ini. Di financial position ada account receivable sekarang tidak lagi 10.000 karena ada yang sudah dikembalikan, berarti tinggal 9.800, lalu dikurangi allowance for sales return and allowance 100 ya, tadi di saat kita membuat jurnal penyesuaian. Kemudian ada return inventory, ini dicatat di financial position 110. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Nah, sekarang asumsikan bahwa sekarang penjualannya dalam bentuk cash. Tadi juga ada pertanyaan itu ya, yang membedakan apa gitu. Ini bedanya itu hanya kalau tadi dijual kredit, ini sekarang dijual cash. Nah,
Maka di sini ketika menjual sama, tetapi ketika mengembalikan oke, ini sebenarnya kalau di dalam buku itu dicatat sebagai apa namanya, liability refund ya, liability refund. Jadi di sini ada liability refund liability, kewajiban untuk mengembalikan dana karena uangnya kan sudah diterima ya. Jadi ini account payable bisa juga dicatat seperti ini, bisa juga pakai refund liability ya, refund liability. Nah, kemudian ketika di akhir Januari ini juga ini pakai refund liability, itu sebenarnya sama juga, ini kan account payable, tapi sebenarnya akan lebih tepat kalau refund liability karena account payable nanti bisa rancu dengan utang utang dagang yang lain ya. Padahal ini kan bukan utang dagang karena dia sebagai penjual, bukan dia membeli barang dari pihak lain. Maka kreditnya itu akan lebih bisa dibaca dengan lebih jelas gitu laporan keuangannya kalau kita menggunakan rekening refund liability. Ini sama ya. Oke, lalu repurchase agreement. Repurchase agreement itu adalah persetujuan di mana perusahaan yang mentransfer aset kepada customer, tetapi dia memiliki unconditional, ada kewajiban yang tidak bersyarat gitu ya, atau unconditional right, jadi bisa obligation, bisa right gitu ya, to purchase the asset at a later date. Jadi pada periode yang akan datang, mungkin itu sifatnya sebagai kewajiban, bisa juga sebagai hak gitu ya, bahwa perusahaan itu bisa membeli kembali aset yang tadinya sudah dijual. Jika kewajiban atau hak untuk membeli itu jumlahnya lebih besar atau sama dengan selling price, maka transaksi ini disebut sebagai financing transaction, transaksi pendanaan. Jadi kalau nanti barang yang sudah dibeli tadi dikembalikan, tetapi harganya itu sama atau lebih besar dari selling price, maka berarti itu termasuk dalam kelompok financing transaction. Nah, ini contohnya Morgan Limited, sebuah dealer peralatan, itu menjual peralatan 1 Januari 2019 kepada Lin Company senilai 100.000 pound sterling gitu ya. Nah, perusahaan setuju untuk membeli kembali peralatan tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 dengan harga 121. Nah, ini bagaimana seharusnya Morgan Incorporation itu mencatat transaksi ini. Nah, asumsikan bahwa tingkat bunganya 10% imputed dari persetujuan tersebut ya, karena 100 jadi 121 ini kan sebenarnya ada bunga 10% ya, ada bunga 10%. Nah, ini jurnalnya cash, kreditnya bukan revenue sales revenue, tetapi karena ini sifatnya masih ada kewajiban ataupun hak untuk membeli kembali barang yang sudah dijual, maka kemudian dicatat ini ya, liability to Lin Company, liability to Lin Company. Nah, kemudian untuk mencatat bunga ya interest expense, kemudian liability to Lin Company. Nah, tanggal 31 Desember 2020 ketika dikembalikan ya, ada interest expense 11.000. Ada yang tahu ini 11.000 dari mana?
Dari mana 11.000? Oke, ya, tapi sebenarnya bukan dari itu, tetapi kan bunganya 10%. Tadi transaksinya 1 Januari. 1 Januari, ini kan sampai 31 Desember itu 1 tahun ya, maka berarti bunganya kan 10% kali 100, jadi ada 10. Ini ada 10 kan. Nah, setelah ditambah dengan bunga, nilai liability-nya berapa? Jadinya setelah 31 Desember, nilai liability-nya berapa? 110.000, Bu. 110 ya. Ini siapa tadi? Deborah, Bu. Oh, ya, sebentar kok nggak kelihatan ya. Tadi Carlos ya. Oke, sebentar saya catat dulu. Carlos 20.035. Terus Deborah. Mana Deborah? Deborah. Coba Deborah. Oh ya, 20.048 ya. Gimana Deborah tadi? Jadi yang pertamanya itu kan 100.000. Nah, setelah itu ada bunganya itu, bunganya itu 10% dikalikan, maka hasilnya itu menjadi 10.000. Terus 100 yang tadi ditambah dengan hasil bunga menjadi 110.000. Terus 110.000 ini dikali lagi dengan 10% yang tadi merupakan tingkat bunga. Nah, itu ketemunya itu 11.000. Ya, jadi sebenarnya bukan dikurangi ya, bukan 121.000 dikurangi 110 ya, tetapi itu adalah total pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Bunganya itu bunga majemuk gitu ya. Jadi artinya ketika semakin lama bunganya menjadi semakin besar. Jadi di awal itu karena utangnya itu hanya 100.000, maka bunganya 10.000. Jadi kalau sekarang belum dibayar, masih tetap utangnya 100.000, maka berarti total utangnya ditambah dengan bunga ada 110. Nah, kalau selama setahun itu tidak dibayar, maka kena bunga juga 10%, berarti 110 kali 10%, ada 11.000 ya itu ya. Nah, nanti total utangnya jadinya berapa? Total utangnya jadinya berapa? Dari awal tadi 100, ditambah bunga tahun 2019 10, ditambah bunga tahun 2020 11. Jadinya utangnya berapa? 121. 121. Ya, 121. Tadi Sasa sama Febi ya. 20.038, 20.015. Oke, itu ya. Jadi utangnya ada 121. Maka tadi itu kan sebenarnya di dalam soal itu kan dikatakan bahwa nanti itu akan dikembalikan lagi, akan dibeli kembali dengan harga 121.000. Nah, itu sebenarnya itu kalau dihitung dengan tingkat bunga majemuk ya hasilnya ya 10% itu gitu ya. Nah, tadi kan ada penjelasan kalau nilai pembelian kembali itu kalau sama atau lebih besar dibandingkan harga belinya gitu ya, harga jual pertamanya, maka itu termasuk transaksi pendanaan ya, financing transaction. Nah, maka di dalam kasus ini juga ini adalah financing transaction.
financing transaction. Jadi ini nanti 31 Desember 2020 ada pembayaran atau pelunasan kembali ini. Dikembalikan semua dengan harga 121.000. Maka liability to land construction di debit, kreditnya cash. Jadi perusahaan kan mengembalikan lagi uangnya gitu ya. Nah, itu repurchase agreement. Oke, lalu yang berikutnya ini yang kemarin juga sudah saya singgung sedikit, yang namanya bill and hold agreement, arrangement. Bill and hold arrangement. Apa itu ya? Jadi ini kontrak di mana sebuah entitas itu sudah menagih kepada customer, bills a customer for a product, but the entity retains physical possession of the product until a point in time in the future. Jadi bill and hold agreement itu adalah sebuah arrangement, itu adalah sebuah kesepakatan di mana ketika perusahaan itu sudah menagih kepada customer gitu ya, karena produknya sudah jadi, tetapi produknya belum diserahkan ya. Jadi masih entity retain physical possession. Jadi kepemilikan secara fisik itu masih ada di tangan penjual gitu. Nah, mengapa ini terjadi? Nah, ini terjadi ketika result when buyer is not yet ready to take delivery. Jadi karena pembeli itu belum siap untuk mengambil atau untuk menerima pengiriman gitu ya. Jadi dia misalnya membeli mesin ya, tetapi tempat untuk meletakkan mesinnya belum jadi gitu ya, masih dalam pengerjaan. Maka kemudian ada kesepakatan, ya sudah, kamu boleh menagih saya, tetapi tolong barang yang saya beli itu disimpankan dulu gitu, sampai nanti tempatnya sudah siap baru kemudian dikirim gitu ya. Itu seperti itu ya. Nah, itu yang disebut sebagai bill and hold arrangement. Jadi ini contohnya misalnya butler itu menjual fireplaces gitu ya, 450.000 apa ini ya itu. Nah, kemudian kosnya 280.000 tanggal 1 Maret 2019. Nah, fireplaces ini akan ditempatkan di coffee shop-nya Baristo gitu ya. Dimana pada saat itu Baristo itu punya rencana untuk memperluas lokasinya di sekitar kota gitu. Nah, berdasarkan persetujuan tersebut, Baristo meminta butler untuk menahan dulu fireplace-nya di dalam pabriknya butler itu, until the new coffee shop that will host the fireplaces are ready gitu ya. Ketika atau sampai coffee shop yang baru itu bisa menerima fireplaces ya. Jadi sudah ada tempat untuk fireplaces-nya. Nah, secara kepemilikan sebenarnya pada saat itu Baristo itu sudah menerima perpindahan kepemilikan. Jadi fireplaces itu sekarang sudah menjadi miliknya Baristo, meskipun secara fisik masih ada di tempatnya butler. Nah, tetapi dalam kondisi seperti ini, maka butler kapan itu dikatakan dia satisfied performance obligation. Jadi tetap karena masih ada di tempatnya penjual, maka berarti ya tetap performance obligation-nya itu dikatakan selesai kalau sudah ada transfer dari produk itu gitu. Jadi artinya bahwa
meskipun sudah selesai kemudian ditagih, tetapi secara fisik barang itu masih ada di bawah kendali butler gitu ya. Maka kemudian dikatakan kewajibannya sudah selesai ketika barang itu sudah diberikan kepada butler. Nah, tetapi mungkin ada beberapa hal yang itu diatur atau ada di dalam perjanjian antara baristo dengan butler. Misalnya di sini baristo itu memiliki kontrol gitu terhadap produk tersebut gitu. Kalau kriteria di bawah ini terpenuhi, satu, alasan untuk bill and hold arrangement itu harus substantif. Jadi artinya ada alasan yang kuat bahwa memang baristo itu memang belum siap untuk menerima produk tadi, misalnya karena pembangunannya belum selesai gitu ya, sehingga dia belum bisa menempatkan produknya. Lalu produk itu bisa diidentifikasi secara terpisah bahwa itu adalah miliknya baristo. Jadi kalau di situ ada banyak produk gitu ya, ada yang dibuat oleh si butler, tetapi kita bisa melihat, oh ini miliknya baristo, yang lain itu bukan miliknya baristo gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi secara terpisah. Produk currently must be ready for physical transfer to baristo. Jadi sebenarnya produk itu secara substansial itu sudah selesai, gitu ya. Secara fisik itu sudah siap untuk dikirim. Tetapi karena permintaan dari baristo bahwa tolong ditahan dulu karena saya belum punya tempat untuk menaruh barang itu. Nah, maka kalau ini terjadi gitu ya, maka sebenarnya juga kontrol terhadap produk itu sudah berpindah ke baristo gitu. Karena si butler itu kan sudah selesai mengerjakan, tinggal kirim gitu kan. Nah, lalu butler cannot have the ability to use the product or to direct it to another customer. Jadi ketika produk itu sudah selesai dikerjakan dan baristo minta produknya ditinggal dulu gitu ya, tolong disimpan dulu. Nah, tetapi butler sendiri tidak boleh gitu ya, cannot have the ability to use. Jadi dia tidak boleh menggunakan produk itu, apalagi kalau menjual kepada orang lain gitu. Maka ini sebenarnya bisa kita katakan bahwa baristo itu have obtained kontrol. Jadi dia sudah memiliki pengendalian terhadap produk tersebut, sehingga kalau sudah ada perpindahan pengendalian produk, sebenarnya butler boleh mengakui pendapatan dari transaksi ini, gitu ya. In this case, it appears that the above criteria are met, gitu ya. Jadi kriteria itu terpenuhi, and therefore revenue recognition should be permitted at the time the contract is signed. Jadi berarti sebenarnya revenue recognition-nya sudah diperbolehkan untuk dilaksanakan ya, Oke, ini bill and hold. Jadi misalnya 1 Maret 2019 butler membuat jurnal untuk mencatat bill and hold sale, itu ya sudah sama seperti biasanya gitu. Kalau syarat-syarat tadi terpenuhi ya, kalau tidak terpenuhi berarti belum ada perpindahan kepemilikan. Jadi risiko itu masih ada di tangan butler gitu. Jadi butler belum selesai mengerjakan, butler boleh menjual pada orang lain, gitu. Itu berarti tidak terpenuhi persyaratan tadi, gitu. Maka tidak boleh diakui sebagai revenue. Tetapi kalau tadi terpenuhi, maka sama seperti penjualan biasa. Meskipun secara fisik barang itu belum diterima oleh baristo. Ya, nah ini sekarang terkait dengan prinsipal agent relationship. Nah ini sekarang bisnis seperti ini semakin banyak ya, model prinsipal agent relationship, perusahaan marketplace itu ya, jadi yang penyedia jasa
penjualan secara online gitu ya, misalnya Tokopedia, kemudian Lazada, kemudian ada GDID misalnya ya, macam-macam gitu ya, Shopee gitu ya. Nah itu hubungan antara tadi penyedia marketplace tadi, Lazada, Tokopedia, kemudian ada ini sudah berpindah belum ya? Masih di PPT, Bu. Ya? Masih di PPT. Iya, masih di PPT, tapi judulnya Principal Agent Relationship. Iya, Bu, benar. Oke, ya. Jadi ini yang terkait dengan tadi itu. Jadi agent Shopee, kemudian Tokopedia, lalu ada Lazada, kemudian GDID, itu semuanya merupakan agent. Ya, dia kan hanya sebagai pengelola saja ya, sebagai ini agak pindah lagi. Ya. Jadi Lazada, Tokopedia, kemudian Shopee itu sebenarnya dia hanya sebagai agent. Nah, penjual itu adalah prinsipal gitu ya. Nah, maka kemudian ketika ada penjualan barang gitu ya kepada customer, si agent ini yang menerima uang dulu kan, artinya dia kan yang melakukan transaksi gitu. Tetapi mungkin kalau sekarang bisa uang itu langsung dikirimkan ke penjualnya, tetapi dalam kondisi tertentu si agent itu akan terima uang dari pembeli gitu. Nah, agent meskipun dia terima uang dari pembeli, uang yang dia terima itu tidak sepenuhnya haknya agent gitu. Bukan haknya Tokopedia, bukan haknya Shopee, bukan haknya Lazada gitu ya. Tetapi itu kan haknya prinsipal yang menjual barang gitu. Agent itu hanya dapat fee dari penjualan barang. Nah, maka kemudian bagaimana perlakuannya? Jadi revenue for agent is amount of commission received. Jadi dia mestinya yang dia catat oleh agent itu ya sebesar komisinya. Dia tidak boleh mencatat revenue, sales revenue, tidak boleh karena itu penjualannya si yang punya barang gitu kan. Nah, itu seperti itu. Bentar. Oke. Nah, lalu yang berikutnya ini consignment ya. Kalau consignment itu sebenarnya ini barang titipan. Jadi kalau Anda punya produk gitu ya, kemudian mau dijual gitu, titipkan di toko, gitu, di supermarket misalnya. Nah, pada saat kita menitipkan barang di situ, meskipun barangnya sudah ada di toko, itu bukan berarti tokonya beli gitu ya. Tetapi tokonya itu hanya menerima atau menyediakan tempat untuk menjual gitu. Maka sebenarnya itu namanya barang titipan. Ya, di supermarket banyak yang seperti itu kontraknya. Jadi nanti kalau sudah waktunya untuk ditarik ya, kemudian mereka harus menarik barangnya itu, kemudian dihitung. Kemarin saya titip 10, tetapi sekarang tinggal 5. Oh, berarti yang terjual 5. Nah, tinggal dihitung. Nanti fee-nya untuk yang menjualkan berapa. Sama seperti toko atau warung-warung yang menyediakan snack itu ya. Setiap hari kan ada banyak
buat kue gitu, yang datang membawa kue ditaruh di situ gitu. Kalau sore kemudian diambil gitu ya. Oh, tadi saya menaruh atau saya menyerahkan 30, sekarang tinggal 10. Oh, berarti terjual 20. Maka berarti berapa nanti fee-nya gitu ya untuk penjualnya gitu. Nah, itu consignment. Jadi produk itu meskipun sudah di-deliver tetapi tanggung jawabnya atau kalau ada kerusakan itu yang menanggung kerugian adalah yang menitipkan gitu, bukan yang dititipi. Jadi makanya yang menitipkan harus benar-benar dia menghitung benar ya berapa jumlahnya gitu, sehingga nanti kalau sampai nah biasanya ada catatannya ya kalau di tempat tukang jual snack itu ya, itu sudah ada catatannya, si A tadi titip 50 bungkus gitu ya, lalu sorenya dia datang gitu ya ambil sisanya. Nah, lalu dia bayar berapa pada siapa? Oh, jadi yang dititip itu nanti akan menyerahkan uang sejumlah harga produk yang dijual gitu ya. Jadi biasanya seperti itu ya, tergantung ini kesepakatan ya. Kalau mau misalnya yang dititipi itu bisa menentukan harga sendiri ya nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya saya titip barang ini barang ini saya jual satu bungkusnya 3.000 gitu. Misalnya kalau penjualnya itu kemudian mau jual 5.000 ya berarti nanti yang 2.000 diterima oleh si penjual, yang 3.000 diserahkan pada yang membuat kue tadi gitu. Nah, itu yang disebut sebagai consignment. Jadi dalam consignment itu pihak yang menjual itu tidak mengakui sebagai pendapatan penjualan, tapi dia hanya mengakui pendapatan dari fee karena dititipi barang tersebut. Nah, ini nanti di akuntansi keuangan lanjutan 1 akan dibahas lebih banyak. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan ini ya, karena ini nanti ada ini di Oke. Lalu yang berikutnya adalah warranties. Nah, ini warranties itu juga sudah ya di akuntansi keuangan 1 ada assurance type warranties gitu, ada service type warranties. Ini ada di saat kita membahas tentang non current liability itu ada warranties. Nah, ini saya tidak menjelaskan lagi, ini sudah ada semua. Saya ke yang terakhir ini terkait dengan non-refundable upfront fees. Tadi di soal juga sudah saya berikan. Apa itu non-refundable upfront fees? Nah, ini biasanya terkait dengan pembayaran keanggotaan ya. Pembayaran dari customer before delivery of a product. Jadi dibayar sebelum produk itu diterima gitu. Atau ini merupakan pembayaran sebelum performance dari sebuah jasa atau suatu jasa. Nah, umumnya berkaitan dengan inisiasi, aktivasi, atau setup dari barang atau jasa untuk disediakan atau digunakan di dalam atau pada masa yang akan datang. Jadi misalnya biaya aktivasi handphone misalnya, tapi ini jarang ya biaya ini terjadi. Tapi kalau yang dicontoh ini kan misalnya terkait dengan membership fee in health club. Nah, misalnya Anda punya member untuk berenang, member menggunakan fasilitas fitness di hotel gitu ya. Itu kan ada membershipnya gitu ya. Nah, membership ini kan ya pokoknya dipakai atau tidak dipakai ya pokoknya bayar segitu setahun gitu ya.
Nah, semakin aktif Anda pakai kan semakin menguntungkan ya, karena kan kalau Anda tidak pakai member itu kan harganya pasti lebih mahal. Nah, biasanya terjadi seperti itu, yang lebih mudah kita pahami seperti itu. Nah, itu namanya non-refundable upfront fees. Jadi misalnya kita sudah bayar membership, tetapi dalam setahun itu nggak kita gunakan, ya sudah hilang gitu ya. Itu hilang tidak bisa kita mintakan kembalian gitu ya. Misalnya biasanya Anda kalau tidak terjadi pandemi dulu gitu ya, bisa tiap sore berenang di hotel gitu kan. Nah, tapi karena pandemi kolam renangnya ditutup. Nah, tapi waktu itu mungkin tahun 2019 ya, 2020 awal sudah bayar membership. Tetapi kemudian bulan Maret dinyatakan ada pandemi dan kita tidak boleh melakukan aktivitas di luar, tidak boleh ada fasilitas kesehatan yang buka gitu ya, fitness tutup, kolam renang tutup gitu ya. Nah, itu sampai akhir tahun ya sudah itu hilang gitu ya, itu sudah jadi miliknya hotel gitu. Nah, itu seperti itu, non refundable upfront fees. Ya, lalu presentation and disclosure. Nah, ini terkait dengan kontrak itu ada kontrak aset and liability. Kontrak aset itu ada dua tipe, unconditional right. Ini artinya akan menerima persyaratan karena perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya gitu ya. Akan jadi kalau unconditional right itu berarti sebenarnya perusahaan itu sudah selesai dalam performance obligation-nya sehingga kemudian bisa diakui pendapatannya. Tetapi kalau sifatnya adalah conditional right, maka perusahaan itu mungkin bisa menyelesaikan satu performance obligation, tetapi mungkin dia masih harus menyelesaikan performance obligation yang lain sebelum ia menagih pada customer. Nah, ini contohnya ini. 1 Januari 2019, PIN ASA itu melakukan kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B kepada Obermain Overstock seharga 100.000 euro. Kontrak itu mengatakan bahwa pembayaran dari produk A tidak akan dilakukan sampai produk B itu juga dikirim. Nah, dengan kata lain, pembayaran itu tidak akan terjadi sampai kedua produk itu ditransfer kepada Obermain. Nah, Vin menentukan bahwa standalone selling price untuk produk A itu 30.000 euro, produk B itu 70.000 euro. Nah, lalu Vin deliver produk A to Obermain itu tanggal 1 Februari 2019, 1 Maret mengirimkan produk B. Nah, lalu bagaimana jurnalnya? Nah, tanggal 1 Februari karena sudah ada pengiriman produk A, maka dicatat ini karena belum ada penagihan ya, kemudian dicatat kontrak aset. Lalu sales revenue. Ya, karena ini belum ada penagihan. Tetapi sales revenue-nya sudah bisa diakui. Nah, di sini kan kita belum bisa mencatat cash, apalagi cash ya, revenue receivable-nya juga belum bisa. Karena tadi ya syaratnya harus juga mengirimkan produk B. Nah, 1 Februari, PIN does not record an account receivable because it does not have an unconditional right to receive. Jadi dia masih mempunyai kewajiban, untuk mengirimkan produk B. Nah, produk B dikirim 1 Maret 2019, maka kemudian setelah produk B dikirim, perusahaan bisa mencatat account receivable, kontrak asetnya dihapus gitu ya, kemudian sales revenue diakui 70 ini dari produk B tadi. Nah, ini kalau ada
unconditional right. Nah, kemudian misalnya di sini 1 Maret 2019 Hendry Company itu melakukan kontrak untuk mentransfer barang kepada Propel Incorporation 31 Juli 2019. Lalu Henry itu setuju bahwa Propel akan membayar penuh sebesar $10.000 in advance on 1 April 2019. Kontrak non-cancelable, berarti kan sebenarnya kontrak ini valid ya. Propel itu tidak akan membayar sampai 15 April 2019. Dan Henry mengirimkan produknya 31 Juli 2019. Kos produknya 7.500. Jurnalnya bagaimana? 1 Maret tidak ada jurnal ya, baru ada kontrak di situ. Neither party has, manapun yang melakukan kontrak. Neither party has an unconditional right as of March 2019. Jadi pada tanggal 1 Maret 2019 itu sebenarnya belum ada hak yang bisa diterima oleh masing-masing pihak. Nah, tanggal 15 April tadi perusahaan menerima pembayaran ya, maka kemudian dicatat cash 10.000 tetapi belum diakui sebagai penjualan ya, karena belum selesai gitu ya. Jadi belum ada satisfaction of performance obligation. Jadi di sini dicatat unearned sales revenue. Nah, tanggal 31 Juli 2019 performance obligation-nya satisfied, maka kemudian Henry mencatat jurnalnya unearned sales revenue 10.000, sales revenue 10.000. Lalu juga mencatat mutasi sediaannya. Nah, ini kalau jenis kontrak yang lain. Nah, lalu ada kontrak modification. Ini juga ada soal tentang itu. Jadi misalnya kontraknya itu jangka panjang, tetapi dalam perjalanannya kemudian dilakukan perubahan terhadap kontrak gitu ya. Nah, apakah kemudian kontrak itu tetap akan dilakukan, kemudian perubahan kontrak itu dianggap sebagai kontrak baru, ataukah itu kemudian sebagai penyesuaian gitu ya. Maka kemudian nanti dilakukan modifikasi terhadap kontrak. Nah, kalau kita menganggap bahwa modifikasi kontrak itu sebagai sebuah kontrak yang terpisah, maka kita menggunakan metode yang namanya spirit performance obligation. Jadi nanti masing-masing barang yang dikirim itu menggunakan dasar kontrak yang sebelumnya. Ya, jadi ini yang disebut sebagai spirit performance obligation. Jadi ini standalone selling price. Jadi harga jualnya itu harga jual sendiri-sendiri gitu. Nah, ini contohnya ini. Grendel Corporation itu memiliki kontrak untuk menjual 100 produk kepada customer dengan harga 10.000. Jadi berarti harga per produknya itu $100. At various point in time over a 6-month period. Jadi pada kapanpun ya, selama 6 bulan, periode 6 bulan. Setelah 60 produk dikirim, Grendel kemudian memodifikasi kontrak dengan berjanji untuk mengirim 20 barang lagi dengan membayar tambahan 1.900. Jadi tadi kan berarti kalau kita menganggap ini sebagai standalone selling price, maka berarti tambahan 20 itu dihitung sendiri harganya per produk berapa ya. 1.900 dibagi berapa ini? Ini hasilnya per produk 95 itu dari mana? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa?
Dibagi dengan 20, Ibu. Ya. Siapa Maya? Itu dibagi dengan 20, Bu. Jadi itu 95. Berarti berapa dibagi berapa? Dibagi dengan 20. Ya, berapa? 1.900 dibagi 20, Bu. Oke, ya. Jadi tadi kan karena ini dianggap standalone gitu ya. Karena ini dianggap standalone, maka kemudian ini dihitung sendiri-sendiri. Tadi di kontrak pertama itu menjual 100, membayar 10.000, berarti per produknya 100. Tetapi kemudian ada kontrak lagi menambah, tidak hanya 100, tetapi sekarang tambah 20. Terus karena ada tambahan 20, pembeli harus bayar 1.900. Maka berarti untuk kontrak yang kedua ini harga per produknya $95. Nah, maka nanti penghitungannya karena ini dianggap sendiri-sendiri, maka berarti nanti revenue-nya itu kan berarti dari original kontrak tadi sudah dikirim 60, berarti masih sisa 40 ya, 40 kali 100 itu 4.000. Produk yang baru 20 kali 95, 1.900. Total pendapatan setelah modifikasi kontrak adalah 5.900. Nah, sekarang kalau menggunakan prospective modification. Kalau menggunakan prospective modification, maka dianggap bahwa adanya perubahan kontrak tadi itu mempengaruhi kontrak yang lama. Nah, jadi misalnya di sini masih menggunakan kasus Grendel tadi ya. Jadi tadi kan yang belum dikirim tadi 40, 100 kali 40, 4.000, lalu tambahannya 1.900, totalnya 5.900. Berarti kalau kita hitung per produknya berapa setelah kontrak? Kalau dengan prospective modification, per produknya setelah kontrak itu 98. Nah, ini bedanya dengan spirit performance tadi. Kalau spirit performance yang 4.000 sendiri, nanti untuk produk yang dikirim itu kalau masih 40 yang belum, ini bukan $40 ya, ini 40 unit. Kalau 40 yang belum dikirim itu nanti harganya 100. Nanti kalau sudah sudah selesai semua, baru masuk ke yang tambahannya 20 ini. Berarti pendapatan yang diakui ya tinggal dihitung saja. Tetapi kalau prospective modification, nanti pendapatan per unitnya digabung. Jadi tadi 40 unit ditambah 20 ya, jadi 60. Total pendapatannya yang belum diterima itu kan 5.900. Maka berarti per unitnya itu 98. Ya, 98. Yaitu prospective modification. Nah, sekarang kalau kita lihat sebenarnya apa bedanya gitu ya. Kalau spirit performance obligation ya ini kalau ini sama ya ini, tetapi pada saat tertentu bisa berbeda karena misalnya perusahaan mengirim produknya 45 misalnya. Coba mungkin kalau misalnya setelah tadi pengiriman 60 kemudian ada perubahan kontrak gitu ya. Ada perubahan kontrak, saya tulis saja. Ya, tadi barang yang sudah dikirim 60 unit. Lalu ada perubahan kontrak. Nah, ada perubahan kontrak. Nah, sekarang pada pengiriman berikutnya, pengiriman
berikutnya sebanyak 50 unit. Nah, sekarang berapa revenue yang kita akui gitu. Kalau pada pengiriman berikutnya itu 50 unit, kalau kita menggunakan spirit performance obligation, kalau kita menggunakan spirit performance obligation, maka berarti berapa? Revenue yang diakui berapa? Revenue-nya ada yang bisa? Tadi kalau spirit performance obligation kan masing-masing kontrak itu berdiri sendiri ya, maka berarti kontrak pertama diselesaikan dulu, baru kontrak kedua kan? Nah, revenue-nya berapa? Ada yang bisa? Berapa revenue-nya? Berapa revenue-nya? Ini masih di whiteboard ya? Iya, Bu. Ya? Masih ya? Oke. Berapa revenue-nya? Kalau tadi kan yang kontrak pertama itu berapa jumlahnya? Jumlah barangnya berapa kontrak pertama tadi? 100 produk. 100. Iya. Ya, 100. Yang sudah dikirim 60. 60. 60. Berarti yang belum dikirim 40. 40 ya. Oke, berarti 40